Apa kabar Santai Mania? Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. Kali ini kita menuju negara Belanda untuk mengetahui bagaimana sisi gemerlapnya kehidupan di sana. Sebelumnya kami ingatkan kita semua agar apa yang kita nonton dalam video ini hanya sebagai pengetahuan semata. Simak video ini sampai selesai agar Anda tidak penasaran. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia Belanda. Siapa tidak tahu tentang cerita Amsterdam di Belanda tentang kedai kopi dan distrik lampu merah? Orang sering berpergian ke sini untuk menjemput kesenangan ganda dan keinginan duniawi dalam masyarakat yang toleran, yang berakhir dalam bentuk perilaku ranjang. Melakukan perjalanan larut malam menyusuri jalur utama distrik lampu merah kota, kita akan menyaksikan dunia yang asing bagi kebanyakan orang, di mana kesenangan ranjang dapat didapatkan dengan mudah dan eksplisit. Hal ini disebabkan selama 10 tahun terakhir ini di Amsterdam, di mana perilaku ranjang dilegalkan pada tahun 2000. Dengan mencabut larangan rumah bordir, pemerintah Belanda berusaha memberi pekerja ranjang lebih banyak otonomi atas profesi mereka, mengurangi kegiatan kriminal dan memperbaiki kondisi kerja mereka. Sekarang bagaimanapun sedang mempertimbangkan untuk membuat perubahan pada undang-undang yang akan meningkatkan pengawasannya terhadap perilaku ranjang. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah regulasi yang lebih ketat dalam konteks budaya toleransi ini akan benar-benar menguntungkan pekerja ranjang itu sendiri, atau malah memperburuk keadaan yang dialami oleh mereka. Menurut salah satu pelaku jasa ranjang, sebut saja namanya Mariska, pasti ada aspek positif dari kebijakan saat ini. Melegalkan pekerjaan ranjang, meningkatkan keamanan dengan mengizinkan sejumlah kontrol tertentu atas industri tersebut. Ketika penjualan jasa ranjang diterima secara legal sebagai pekerjaan normal, masyarakat juga harus mencerminkan penerimaan yang baru ditemukan ini untuk mengatur kondisi kerja dalam industri. Tetapi ketika mereka membayar pajak dan bekerja secara legal, juga harus ada sumber daya dan ruang yang diperlukan untuk mempraktikkan pekerjaan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengurangi jumlah kamar penyedia kerja ranjang yang tersedia melalui pembelian dan konversi, yang menyebabkan kekurangan ruang kerja bagi banyak pekerja ranjang itu sendiri. Gagasan di balik kebijakan ini adalah untuk mengurangi permintaan dengan mengurangi pasokan produk yang tersedia, tetapi mengingat bahwa kebutuhan akan kesenangan duniawi selalu dan akan selalu ada dalam permintaan tinggi. Ini hanya berdampak pada pengurangan pekerja legal. Selain itu, harus ada serikat pekerja yang kuat untuk mengadvokasi pekerja. Mereka membutuhkan lebih dari sekedar pengakuan hukum, ucap salah satu pekerja jasa ranjang. Orang-orang berbicara tentang penyedia jasa ranjang, tetapi tidak berbicara dengan penyedia jasa ranjang itu sendiri.
Pembuat kebijakan dapat belajar banyak dari berbicara dengan mereka. Orang hanya dapat berasumsi bahwa kebijakan baru tersebut memang akan semakin melumpuhkan otonomi pekerja ranjang. Dapat disimpulkan bahwa pekerja mandiri adalah mitos. Tidak ada yang benar-benar dapat bekerja secara mandiri dalam sistem yang mengharuskan orang untuk bekerja di area kota tertentu dan di tempat tertentu seperti klub dan rumah bordir. Penjualan atau penyedia jasa ranjang dalam parameter hukum yang membatasi ini, yang ditegakkan melalui pendaftaran, mengurangi daya tarik untuk bekerja secara legal. Akan tetapi banyak wanita di Belanda tidak ingin diidentifikasi sebagai penyedia jasa ranjang karena mereka mungkin hanya melakukan ini sebagai pekerjaan sampingan, atau tidak ingin kehilangan privasi mereka. Akibatnya, para perempuan tersebut akan memilih kegiatan ilegal daripada mendaftar secara legal. Rute ilegal ke pekerja kepuasan ranjang tersebut lebih menarik secara finansial untuk memulai, apalagi tanpa penegakan hukum yang lebih ketat untuk menekan sindikat kejahatan dan mucikari. Pasar bawah tanah ini akan terus berkembang dan berkembang biak, berpotensi menciptakan jalan baru untuk perdagangan dan peluang yang lebih baik bagi pekerja, ranjang, dan investor. Kunci dari kondisi yang lebih baik itu justru akan tampak pada dialog baru antara semua aktor terkait untuk menghasilkan kebijakan yang mempromosikan kehidupan yang aman dan layak secara ekonomi bagi para pekerja ranjang, sambil mempertahankan standar kredibilitas yang tinggi untuk sistem hukum yang mapan. Simpulkan sendiri apa kesimpulannya. Dari Amsterdam, Belanda, tim Sisi Gelap Dunia melaporkan untuk Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.